Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu dan Assalamualaikum Saimin dan Saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, siang ini Allah anugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di majelis ilmu ini setelah kita melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah. Ada 3 kerugian orang berada di dalam masjid jika tidak. Ada 3 kerugian orang berada dalam masjid jika tidak. 1. Tidak memasang niat i'tikaf. Dia rugi. Ketika kita berada di masjid, kita duduk berada dalam majelis ilmu, pasang niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rugi orang berada dalam masjid jika tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid. Yang ketiga, rugi orang berada dalam masjid jika tidak mengambil saf pertama. Awak biasanya datang ke masjid mencari di mana tempat bersandar. Ya Pak. Mencari tempat bersandar. Kalau sholat itu memang harus mencari saf pertama. Kalau mengaji mencari di mana tempat bersandar. Ustaz, sama tidak pahalanya orang mengaji duduk tegak dengan bersandar? Nggak tahulah saya. Kita tanya pada Allah saja. Tapi kalau niat ikhlas, insya Allah semuanya mendapat pahala yang berlipat dari sisi Allah. Bapak Ibu sekalian, di antara kehebatan Al-Quran itu dia bisa merubah watak, merubah karakter, merubah sifat. Orang Arab itu terkenal keras, tapi oleh Al-Quran bisa dirubah menjadi lembut, menjadi damai, menjadi sejuk. Kalau kita perhatikan dimensi lain yang tidak kalah menariknya, bagaimana Al-Quran merubah orang Arab itu adalah dalam konteks pengelolaan harta. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan orang Arab sebelum kedatangan Islam itu masuk dalam kategori orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, menimbun-menimbun harta, tapi kecil kepeduliannya terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah. Kenapa begitu? Pada masa sebelum Islam, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kekuatan adalah mereka yang memiliki harta yang banyak. Semakin banyak hartanya, semakin besar pengaruhnya. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu turun mengkritik perilaku orang Arab. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a mala wa 'addadah. Mereka suka jama'a mala, mengumpul-ngumpul harta, wa 'addadah, dan menghitung-hitungnya. Kira-kira berapa banyak bertambah hartanya, berapa banyak bertambah. Karena nanti semakin banyak hartanya, semakin besar kekuasaannya. Alhaakumut takatsur. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
Mereka berlomba-lomba untuk at-takasur. At-takasur ini apa? Mengumpulkan harta, mencari harta. Dalam setiap hari yang difikirkan bagaimana memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir. Sampai nanti mereka mulutnya disumbat oleh tanah kuburan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa yang pendusta-pendusta agama? Mereka adalah orang-orang yang tidak memberi makan orang miskin, tidak peduli dengan anak yatim. Itu terjadi pada masa awal Islam dan sebelum Islam. Makanya dalam Quran itu banyak sekali ayat yang mengkritik itu. Wa amma man bakhila wastaghna. Ada 10 ayat yang menjelaskan sifat bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna. Orang-orang yang bakhil dan merasa cukup apa yang dia miliki. Inilah yang dihadapi Al-Quran. Lalu Allah turunkan ayat-ayat demi ayat untuk merubah cara berpikir orang Arab, khususnya orang-orang yang telah memeluk Islam, dan ternyata itu membawa keberhasilan yang luar biasa. Bapak Ibu, apa yang dirubah oleh Al-Quran? Yang dirubah oleh Al-Quran itu adalah mindset, cara berpikir, cara mempersepsi. Karena selama ini ada kesalahpahaman terhadap harta. Yang pertama dirubah Al-Quran itu adalah pemilik harta itu bukan manusia. Malikin nas, maliki yaumiddin. Itu adalah Allah, pemilik seluruh alam ini Allah, pemilik harta ini adalah Allah. Kita sebenarnya tidak memiliki apapun. Kalaupun ada harta pada kita sekarang ini, itu adalah dimilikkan, diamanahkan, didelegasikan, diberi kewenangan untuk mengelola harta yang ada pada kita itu. Makanya Bapak Ibu kalau kita renung-renungkan, memang tak ada yang kita miliki di muka bumi ini. Kenapa? Karena tak ada yang kita bisa berkuasa. Istri itu milik siapa, Pak? Milik kita atau dia hanya sebatas amanah? Hah? Sebatas amanah kan? Bukan milik, Pak. Anak bukan milik, amanah. Makanya tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak, apakah jodohnya, apakah sekolahnya, karena dia bukan milik kita. Kita hanya diberikan amanah, didik anakmu, kenalkan dia kepada Allah, buat dia cinta kepada Rasulullah, akhlaknya bagus, kasih ilmu, dan dia akan tumbuh menjadi manusia yang berguna. Tak boleh orang tua memaksakan kehendak. Kita pun tak berkuasa dengan harta kita. Bapak ibu punya harta yang banyak, mudah saja bagi Allah. Begitu kita dicabutnya nyawa kita, kita meninggal dunia, habis kita tak berkuasa dengan harta kita lagi. Harta itu jatuh menjadi milik ahli waris. Itu yang pertama digeser oleh Al-Quran, karena ada keyakinan selama ini pemilik harta itu adalah kita. Inilah yang terjadi pada Sa'labah. Inilah yang terjadi pada Qarun. Sa'labah itu adalah orang miskin, rajin ke masjid. Setiap selesai sholat langsung pulang. Ditanya oleh Nabi, kenapa kau cepat pulang? Tak sempat lagi duduk-duduk, tak sempat zikir, tak sempat doa. Kami harus gantian ya Rasulullah dengan istriku salat. Kalau begitu ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku jadi orang kaya. Enggak usah, doakan ya Rasulullah. Nanti kalau kau jadi orang kaya, kau lupa dengan masjid. Enggak ya Rasulullah. Baik, didoakan Nabi Sa'labah, dikasihlah 2 ekor kambing. Lambat laun berkembang. Karena kambing semakin banyak, membutuhkan ladang yang semakin luas, rumput yang semakin banyak. Akhirnya dia pun tak sempat lagi ke masjid. Turunlah perintah zakat. Kata Nabi, ambil zakat dengan Sa'labah. Begitu diminta zakat dengan Sa'labah, apa kata dia? Enak saja kalian minta zakat ini.
Capek aku ngurus kambingku nih, tiba-tiba kalian datang minta zakat. Tak ada itu. Balik kalian semua. Disampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Taballaka ya Sa'labah. Celaka engkau ya Sa'labah. Celaka engkau. Kenapa bisa begitu? Karena dia merasa apa yang dia dapatkan miliknya. Bapak Ibu percayalah, kalau kita merasa apa yang kita punya ini milik kita sendiri, maka berat berinfak, berat bersedekah, berat berzakat. Tapi kalau kita merasa harta yang kita punya ini titipan Allah, maka kita akan mengambil titipan itu sedikit untuk kita pakai, sedikit kita simpan untuk jaga-jaga, selebihnya kita infakkan, kita sedekahkan. Makanya Al-Quran menegaskan, katakanlah siapa yang memberikan engkau rezeki? Jawab, yang memberikan engkau rezeki adalah Allah. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah bisa meluaskan pintu rezeki, tapi ingat Allah hanya bisa juga mencukupkan engkau rezeki. Itu yang pertama diluruskan oleh Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menegaskan bahwa zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah itu adalah aset. Itu adalah investasi, bukan kos, bukan biaya, bukan pengeluaran. Karena orang paling takut dengan pengeluaran. Kita sakit, anak sakit, istri sakit, pengeluaran. Karena kita mengeluarkan biaya yang sebenarnya tidak perlu untuk dikeluarkan. Maka segala macam bentuk pembayaran biasanya orang berat. Oleh Al-Quran dikatakan, jiswab itu, zakat, infak, sedekah, wakaf itu aset, itu investasi. Kalau engkau menafkahkan atau berinfak 10.000, maka uang kita di sisi Allah yang tinggal itu 10.000, yang tetap 10.000. Kalau punya uang 100.000, masuk dalam kotak 10.000, maka sisanya yang ada harta kita sebenarnya 10.000, yang 90.000 nasibnya tidak jelas. Beli rokok sempurna berapa sekarang? Berapa Pak? Nah, yang merokok bisa jawab, yang tak merokok tak tahu harga rokok. Ya Pak. Tapi memang keajaiban terjadi pada bulan Ramadan. Dari sahur sampai berbuka tahan dia tak merokok. Begitu berbuka rokok itu luan dicarinya. Dapat argumentasi baru Pak. Apa itu? Ustadz, kayaknya memang harus merokok. Rupanya didengarnya berdebat kiai di Jawa sana. Seorang murid protes, "Kiai, kenapa kiai merokok?" Semua ilmu kedokteran, semua dokter di dunia mengatakan dampak rokok yang parah bagi kesehatan. Tapi kenapa kiai merokok juga? Itu membawa mudarat, itu haram. Kata kiainya, kamu mengatakan rokok haram. Ya, kenapa? Membawa mudarat, ya, membawa kerusakan, ya, membawa apa lagi? Membawa penyakit, ya. Karena dia membawa penyakit, karena dia membawa mudarat, maka rokok harus dibakar biar habis. Dia muridnya Pak, iya pula. Karena membawa mudarat, maka harus dimusnahkan, harus dibakar. Cara memusnahkan rokok gimana? Ya lewat membakarnya. Itulah yang kulakukan supaya dia nggak membawa mudarat. Bapak Ibu sekalian, itu dirubah oleh Quran. Jadi kalau kita beranggapan zakat, infak, sedekah itu sebagai kos, berat. Dan sekarang Bapak Ibu masih banyak orang beranggapan zakat, infak, sedekah itu jadi kos. Apa buktinya? Masjid-masjid di Medan ini selama Ramadan saya coba intip, setelah tarawih saya intip, lama pulang. Biasanya kan BKM buka kotak infak setelah selesai salat tarawih. Saya intip. Tapi di Masjid Al-Falah saya belum intip. Saya belum intip. Tapi masjid lain, ada masjid kelas 2.000, ada masjid kelas 5.000, ada masjid kelas 10.000 dan 20.000. Dan belum ada masjid kelas 100.000. Masjid kelas 2.000 itu gimana maksudnya? Isinya 2.000 semua. Sesekali 5.000, sesekali 10.000. Ada masjid uang 2.000-nya sedikit.
Yang banyak 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Ada masjid yang lebih bagus Pak. Itu penghasilannya satu malam tarawih itu 4 paling kecil, paling tinggi 8 juta. Tergantung jamaah. Itu isinya 20, 50, 100. Tapi banyak 10, 20. Al-Falah saya tak tahu. Dugaan saya di sini isinya merah semua. Pak ya. Insya Allah. Orang memberikan uang Pak, memberikan infak tergantung mindsetnya. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau di dalam dompet kita ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 20.000, ada uang 2.000. Lewat kotak, yang mana kita tarik? 2.000, biasanya 2.000. Kenapa kita anggap kos? Yang rusak Pak, ada seorang bapak-bapak, dia yakin di dompetnya ada uang 305.000. Dia singgah beli sesuatu, tinggallah 255.000. Waktu parkir bayarlah 5.000. Dia pun berbaik hati, tak balik lagi, udahlah tak apa. Begitu sampai di masjid, jalanlah kotak infak tuh. Berhenti kotak infak di depan dirinya. Dia menyangka di dompetnya ada 5.000. Tariknya dompetnya buka, iya mana 5.000 tadi? Mau tak mau pilihan hanya 2. Apakah keluar 100.000 atau 50.000? Menggeletar dia mengeluarkan 50.000. Itu mindset Pak, itu mindset, cara berpikir. Oke, sekarang saya ajak Bapak Ibu, kita semua merenung. Dari usia kita dulu mengenal infak sampai hari ini, coba Bapak hitung, kira-kira di catatan Allah, berapa sebenarnya jumlah infak yang sudah kita keluarkan? Apakah tembus 500 juta? Jumlah infak kita yang di sisi Allah. Tabungan kita di sisi Allah itu tembus enggak 500 juta? Tidak, turun 100 juta. Ada Pak? Bayangkan, itulah yang terjadi, betapa kecilnya infak kita di sisi Allah kalau kita jumlah dari apa yang kita keluarkan. Bapak Ibu sekalian, ini memang saya tidak tahu kapan sejarahnya infak, sedekah itu identik dengan yang kecil-kecil. Padahal kalau kita lihat Al-Quran ada beda itu Pak. Infak itu sebenarnya untuk yang besar-besar. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Maka apapun yang engkau infakkan itu untuk orang tuamu, untuk kerabat, untuk anak yatim, untuk orang miskin. Infak itu biasanya mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan pokok. Jumlahnya besar. Sedekah juga begitu. Tapi wallahu a'lam, kapan terjadi di Indonesia orang berimpak mulai pakai koin yang kecil-kecil itu. Padahal semangat Al-Quran tidak seperti itu. Ini lagi-lagi persoalan mindset. Makanya Pak di Tanjung Pura itu saya selalu cerita karena itu memang ceritanya fakta. Hadir. Orangnya sudah meninggal dunia, anaknya ada di Medan nih. Satu di UIN, satu di Unimed, satu ahli komputer. Ayahnya itu paling cinta dengan masjid. Memikirkan masjid, hidup untuk masjid. Akhirnya ayahnya itu meninggal di masjid ketika berkhutbah, jatuh pada khutbah kedua. Indah sekali wafatnya. Karena memang selama ini hidupnya di masjid. Mikirin masjid. Bagaimana masjid bisa bertumbuh berkembang. Kalau ada masjid yang mau dibangun, dicarinya bahan yang paling murah sampai ke Langsa sana, tapi tetap kuat. Begitulah dia cari dulu berbagai tempat, baru dia beli setelah ketemu yang paling murah, tapi kualitasnya bagus. Pusing dia. Kenapa umat ini payah kali berinfak? Kenapa orang kampungnya payah berinfak? Akhirnya dibuat inisiatif, dibuatlah kota infak tuh macam kendara jenazah, keranda jenazah. Ditulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada rodanya Pak. Jadi berjalanlah keranda itu. Rupanya takut juga orang. Begitu jalan innalillahi mau mati lah ini, aduh. Ternyata Pak banyak orang berinfak. Kalau infak kota infak begitu,
Itu kotak infak, betul. Tapi kalau dibuat dia keranda, jenazah, dibuat tulisan innalillah, lalu itulah yang berjalan. Oh, takut juga orang. Akhirnya keluarlah infak, keluar sedekah. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang dirubah Al-Quran mindset itu, kita ini bukan terminal harta, tapi tempat transit. Di dalam tubuh kita ada ilmunya, ada sunnatullahnya, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Bapak Ibu merana, kalau ada yang masuk, tak ada yang keluar. Ada penyakit yang malu awak mencakapkannya. Tapi itu ada. Saya pernah mengalaminya. Kenapa Ustadz? Di mana Ustadz? Ini opname. Kenapa opname Ustadz? Tak bisa buang angin. Malu awak cakap. Perkara tak bisa buang angin. Tak bisa buang air besar. Masuklah rudal itu dari belakang. Supaya bisa buang air besar. Kenapa? Sunnatullahnya nggak jalan. Ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Harta juga begitu, Pak. Kita cari harta, kerja keras, telentang telungkup, kata orang Malaysia, bertungkus lumus. Tapi nggak ada yang keluar, masuk aja, kita simpan aja. Maka harta akan mencari jalan keluarnya sendiri. Dompet hilang, handphone hilang. Berapa handphone? 3 juta, 6 juta, 10 juta. Hilang, akhirnya kita beli. Kenapa? Karena kita tak bisa berpisah dari handphone. Keluar duit. Anak sakit, istri sakit, keluar duit. Padahal itu bisa tidak keluar kalau kita rajin berimpak bersedekah. Jangankan itu Bapak, Ibu, mengurus tamu saja pun itu sudah membersihkan rumah, membersihkan harta. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, apa? Pusing kepala ke Rasulullah. Kenapa? Istriku tuh tak suka dengan tamu. Asal ada tamu datang, tak betah di rumah tuh. Ada saja tingkah istriku tuh sehingga membuat tamu tuh cepat-cepat dia mau pulang. Aku tak enak ya Rasulullah. Aku malu ya Rasulullah. Aku pun tak dapat keberkahan apa-apa ya Rasulullah. Padahal engkau katakan untuk menghormati tamu. Kata Nabi, udah gak apa-apa. Nanti aku datang ke rumahmu, bilang dengan istrimu, pada saat aku meninggalkan rumah, lihat apa yang ada di belakangku. Datang Nabi, Pak. Sedangkan dengan Nabi sendiri pun tingkah istrinya ini tak elok menerima tamu. Tapi begitu Nabi pulang, dia lihat di belakang tubuh Nabi itu, kalau bahasa kita sekarang atas izin Allah, ikutlah bakteri, ikutlah virus, ikutlah santet, ikutlah kedengkian-kedengkian orang semua, keluarlah dari rumah itu. Maka tamu itu adalah pembersih dalam tanda petik rumah. Maka kalau rumah kita sudah lama tidak kedatangan tamu, undang tamu. Kalau rumah awak sering banyak datang tamu, bersyukur. Anak awak rajin bawa kawannya ke rumah, bagus. Banyak kawan-kawan istri awak datang ke rumah, elok, bagus. Tinggal kerja awak nyiapkan teh manis, nyiapkan kopi, nyiapkan susu, nyiapkan makanan. Dan itu tidak ada ruginya sedikit pun menghormati tamu karena keberkahan yang banyak dia bawa. Jadi Bapak Ibu jangankan seperti itu. Lewat zakat, infak dan sedekah itu, itulah jalan keluar yang diberikan Allah agar harta kita bersih. Bersih. Agar sunnatullahnya berjalan. Ustadz, saya rajin infak, saya rajin sedekah, saya rajin wakaf, rajin zakat. Kenapa udah sakit juga? Kenapa masih sakit? Kalau itu kita buka babnya Nabi Ayub. Nabi Ayub kurang apa rajinnya bersedekah, berinfak. Hartanya banyak, kaya. Tapi dia dicoba oleh Allah dengan kehilangan harta, kehilangan anak, dengan penyakit. Karena Allah ingin menempatkan Nabi Ayub pada tempat yang mulia. Yang keempat, yang diluruskan mindset oleh Al-Quran itu adalah bahwa yang kita sesali di akhirat pada saat kita meninggal dunia bukan karena tidak khatam Quran, bukan karena tidak zikir, bukan karena tidak tahajud,
bukan karena tidak duha, tapi orang menyesal kenapa tidak bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalaulah Engkau beri kesempatan kepadaku hidup 1 hari saja kembali ke muka bumi ini, fa asaddaqa, aku akan banyak bersedekah. Wa akum minas salihin, aku jadi orang soleh. Tapi time is over, habis waktu, di end, selesai semua, tak ada lagi kesempatan. Ternyata Bapak Ibu, yang kita sesali itu adalah kenapa dulu di dunia tidak banyak sedekah. Lebih banyak harta kita pakai ternyata untuk hal-hal yang tak banyak manfaatnya. Tapi tidak lagi manusia bisa kembali ke muka bumi. Penyesalan tinggallah penyesalan. Yang kelima, Allah mau ingatkan, harta yang engkau dapatkan itu tidak sepenuhnya bersih. Tidak berarti haram Bapak Ibu. Tapi ada satu lagi status, itulah yang disebut harta abu-abu. Itulah yang disebut dengan harta subhat. Ini rame orang mau pulang kampung. Awak borong tiket kereta api. Lalu kita jual lagi dengan harga yang sedikit lebih mahal. Kita ambil duitnya, kita ambil untungnya. Halalkah itu? Question mark, tanda tanya. Haramkah itu? Tanda tanya. Tapi bisa kita katakan itu subhat, memanfaatkan keterdesakan orang, memanfaatkan kesulitan orang, dan itu hartanya warnanya abu-abu. Dosen masuk pukul 9, keluar pukul 10.30, masuk dia pukul 9.15. Karyawan suruh istirahat untuk sholat dan makan. Masuk kembali pukul 1, dia baru masuk pukul 1.15. Orang kerja kantor, begitu depan komputer, waktu bekerja, ditekannya main game lewat YouTube. Gajinya tak berkurang sedikit pun, padahal yang dia kerjakan tidak ada hubungannya dengan kerja pokoknya. Apa hukumnya itu? Abu-abu, subhat. Kata Nabi, al-halalu bayyin, wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi ada di antara keduanya persoalan subhat. Orang yang main-main dengan subhat, kalau terus-menerus menjadi kegiatan rutinitas, itu dia bisa jatuh kepada perbuatan yang haram. Bagaimana membersihkan harta itu? Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan hartanya. Salah satunya infak, sedekah, wakaf, itu adalah cara kita membersihkan harta. Bapak Ibu, inilah yang dirubah Al-Quran terhadap orang Arab. Yang terjadi adalah perubahan besar. Umat Islam, sahabat-sahabat Nabi, pada saat itu menjadi orang-orang yang paling dermawan. Pada satu saat Nabi terdiam, sahabat sudah paham, kalau Nabi terdiam, Al-Quran turun. Selesai Nabi kira-kira terbangun, orang tanya, ya Rasulullah, apa wahyu yang turun? Nabi berkata, turun wahyu. Bunyinya, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada kebaikan puncak sebelum engkau menafkahkan harta yang paling engkau sayangi, yang paling engkau cintai. Berdiri Umar bin Khattab, ya Rasulullah, banyak tanahku ya Rasulullah, tapi tandus, satu-satunya tanahku yang paling subur itu ada di Khaybar. Luas ya Rasulullah, ku apakan tanahku itu baiknya ya Rasulullah? Nabi bilang, tahan zatnya, infakkanlah manfaatnya. Itulah wakaf pertama dalam dunia Islam, wakaf tanahnya Umar bin Khattab yang berada di Khaybar. Ada sahabat lain, ya Rasulullah, yang ku punya, harta yang ku paling kusuka itu sumur, bi'ron. Ku apakan sumurku ya Rasulullah? Tahan zatnya, sedekahkan manfaatnya. Jadilah sumur itu sumur wakaf. Tidak ada sahabat yang tidak berlomba-lomba untuk menafkahkan hartanya.
Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya di kota Mekah. Apa kata orang kafir Quraisy? Abdurrahman, kalau kau ikut Nabi hijrah, jangan kau bawa hartamu, kami sita semua hartamu. Apa kata dia? Pokoknya ambil harta, aku ambil, tak ada soal sama aku mau hijrah. Hijrahlah Abdurrahman, orang yang tidak membawa bekal apapun. Sampai di Madinah, ketemu kawan Ansarnya. Abdurrahman, ini tempat tinggalmu. Makanmu sudah kusiapkan. Istri tinggal pilih. Mana yang kau suka dengan istriku ini, nanti kuceraikan, baru engkau kawini. Apa jawaban Abdurrahman? Tidak usah. Tunjukkan kepadaku aina suq, mana pasar. Kasih aku pasar, tunjukkan aku pasar. Ditunjukkanlah pasar dekat Yahudi, berdaganglah Abdurrahman, lama-lama dia sukses berdagang, mengalahkan kekuatan Yahudi. Tetapi Abdurrahman adalah sahabat Nabi yang paling dermawan. Mereka pantang mendengar kalau Nabi sedang menyelamatkan seseorang, maka mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ada satu riwayat tentang cerita sumur yang lain. Sumur ini Pak, Ibu, diganti dengan segantang kurma. Orang ambil air kira-kira sebotol, ganti dengan segantang kurma. Kata Nabi, alangkah baiknya kalau sumur ini kau wakafkan supaya nanti engkau mendapat sumur di surga. Katanya, inilah yang kupunya Rasulullah, tak ada lagi hartaku. Didengar oleh Utsman, ya Rasulullah, kalau ini kubeli, apakah aku akan mendapatkan sumur di surga? Ya, engkau juga dapatkan. Tanya Utsman, berapa kau jual sumur kau ini? Berapapun kau jual akan kubeli. Dijualnya mahal, dibeli oleh Utsman, dia keluarkan semua hartanya, lalu dia katakan, ya Rasulullah, kuserahkan ini untuk wakaf. Jadilah sumur itu. Sahabat-sahabat Bapak Ibu luar biasa. Makanya Nabi itu orang yang paling dermawan. Sahabat-sahabat itu yang paling dermawan. Kalau kita di Medan nih, kita masih mencari makanan kalau membuka. Kalau kita membuka puasa, keliling kita di kota Medan nih beli bukaan. Tapi di Madinah, makanan mencari orang. Tanya orang yang haji, yang umroh pada saat bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Berlomba-lomba orang menyodorkan makanan. Ambillah makanan kami. Ambillah. Halal, 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 halal. Begitulah Al-Quran merubah orang yang dulu sebelum Islam pelit menjadi orang yang paling dermawan. Bapak Ibu, itu dahsyatnya. Makanya dalam sejarah Islam, itulah yang membuat Islam bisa bertumbuh dan berkembang. Inilah yang mau kita tiru. Maka pada bulan Ramadan ini kita juga diajarkan untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Terakhir sekali Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, bagaimana pada bulan Ramadan kita meningkatkan infak kita, meningkatkan sedekah kita, meningkatkan wakaf kalau mungkin, dan tentu saja zakat. Tapi saya ingin memberi catatan di sini. Bapak Ibu, serahkanlah zakat kepada amil zakat. Kurangi atau hindarkan menyerahkan zakat langsung kepada mustahik. Kenapa? Pertama, zakat yang kita keluarkan bukan karena kasih sayang, bukan karena kepedulian. Karena zakat yang kita keluarkan itu adalah harta fakir miskin, harta mustahik yang ada di tangan kita. Bapak punya 40 ekor kambing, 1 Januari Bapak pelihara 2021, 1 Januari 2022 sudah sampai nisabnya, sampai haulnya. Di antara 40 ekor kambing ada 1 ekor kambing milik fakir miskin yang harus Bapak serahkan. Tidak Bapak serahkan, maka harta Bapak seluruhnya menjadi kotor. Maka begitu kita mengeluarkan zakat ini, sama maknanya kita menyerahkan apa yang menjadi milik orang lain. Maka jangan terima ucapan terima kasih dari orang yang terima zakat. Bapak hanya katakan, kalau Bapak berkenan dengan penuh keikhlasan, mohon saya didoakan. Itu saja. Bapak tak usah terima kasih. Ini memang zakat, kewajiban saya menyerahkannya buat Bapak. Yang kedua, jangan hilangkan air muka orang miskin.
Di beberapa masjid saya sarankan menjadi sangat baik kalau kita tidak mengumpulkan penerima zakat di masjid. Muliakanlah orang miskin. Catat alamatnya baik-baik, hantar ke rumahnya masing-masing. Kalau tak ada panitia, gunakan ojek online, gunakan Grab, biarlah mereka yang menghantar, berbagilah rezeki. Muliakanlah orang-orang penerima zakat. Kenapa kita harus muliakan? Karena merekalah penyebab dua hal. Apa itu? Merekalah yang menjadi sebab harta yang kita punya jadi bersih. Merekalah menjadi sebab kita mendapatkan sakanun, kita mendapatkan ketentraman. Kalaupun mereka kita kumpulkan di masjid, muliakan orang-orang miskin itu. Atur dia semakin baik. Jangan pula dia nombok. Kenapa nombok? Lebih besar ongkosnya ke masjid ketimbang zakat yang dia terima. Itu penting, Pak. Yang kedua, bagi kita semua yang punya kewajiban membayar zakat harta, tolong diingat jadwal pengeluaran zakat harta. Kemarin ada kasus, kita katakanlah sederhananya, 1 Januari dia membayar zakatnya pada tahun lalu. Zakat perdagangan. Mestinya Januari 2022 dia bayar zakat perdagangannya. Tapi dia menunggu Ramadan. Tapi tanpa disadari antara Januari, Februari, Maret, April dia menggunakan harta orang miskin untuk usahanya. Dia telah putar dana orang miskin untuk usahanya. Lalu bagaimana Ustadz? Bapak beruntung karena Bapak tak sengaja. Bapak karena tak paham. Sudah, keluarkanlah zakat Bapak per tahun itu berapa? Sesuai dengan penghasilan perdagangan Bapak. Kedua, kira-kira hitunglah. Kalau 4 bulan Bapak putarkan zakat itu, kira-kira kalau zakatnya 30 jutaan, 30 juta itu diputar selama 4 bulan, berapa untungnya? Ya kira-kira 2 juta Ustaz. Infakkanlah 2 juta agar harta yang Bapak miliki ini menjadi bersih. Alhamdulillah dia mendengar, dia melaksanakan, untuk akan datang Bapak bayar zakatnya setiap 17 Ramadan. Bapak catat itu dan ingat benar-benar. Bapak Ibu, itulah hebatnya zakat itu, karena dia membersihkan, karena dia menenteramkan. Kemudian infak dan sedekah itu kita keluarkan dengan kasih sayang. Maka menjelang Ramadan, menjelang Syawal ini, kira-kira kita berada di penghujung, tajamkan telinga, tajamkan mata, mulai dari karib kerabat, mulai tetangga kita, upayakan jangan ada mereka yang bersedih. Kita tak bisa beri apa-apa, Pak, karena kita terbatas. Laporkanlah nama-nama itu ke Badan Amil, ke panitia zakat, agar nanti panitia zakat bisa mengakses mereka dan bisa menyalurkan ke tempat mereka. Kenapa? Karena panitia zakat kita seringkali memiliki data yang tidak lengkap karena kurangnya tenaga. Karena itu bantulah dia. Kita punya tetangga atau sepanjang kita berjalan ada orang-orang susah. Lihat, kenapa Bapak Ibu? Ada 2 jenis manusia susah dalam Quran. Pertama as-sa'il, yang minta-minta, tapi ada jenis kedua, orang yang susah tapi dia tidak mau minta-minta. Keduanya ini harus sama-sama diperhatikan, harus sama-sama kita tunaikan hak zakatnya, harus sama-sama kita berikan infak. Mudah-mudahan apa yang ada pada harta kita menjadi bersih, lalu Allah lipat gandakan dengan balasan yang berlipat, sehingga harta yang kita miliki menjadi harta yang barokah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Allah.